Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Fadil. Kali ini kita nggak bahas IoT, kita coba bahas topik yang berbeda, itu SharePoint server. Nah, mungkin teman-teman di sini pada nanya ya, apa sih itu SharePoint? Pernah dengar tapi nggak tahu. Nah, SharePoint itu sebenarnya platform ya, bukan cuma web, apa cuma portal, enggak. Karena di dalamnya itu kita bisa membuat portal di mana kita bisa publish konten, kita bisa bikin moderasi konten, kita share, kita publish, kemudian konten itu beragam, gak cuma teks, bisa berbentuk wiki, bisa berbentuk media dan sebagainya. Kemudian ada search engine-nya juga internal ya. Dulu 2010 Microsoft akuisisi Fast Search. 2013 itu udah built-in ada di SharePoint 2013, dan 2016 masih built-in. 2016 search-nya semakin dipercanggih. Jadi kalau kita nge-search itu nggak cuma data-data yang ada di metadata list kita, tapi bisa masuk ke dalam dokumen yang kita upload ke atas SharePoint. Kemudian kita juga bisa bikin workflow di atas SharePoint. Jadi kita bisa bikin membuat aplikasi yang memiliki state-state. Biasanya kita menggunakan tools-tools dengan SharePoint Designer, atau kita pakai Visual Studio untuk workflow yang cukup kompleks dengan state machine, kemudian dengan logic-logic yang cukup kompleks. Dan juga ada alternatif ya, kita bisa bangun dengan Mintex atau K2, itu third party, tapi kita bisa attach di atas SharePoint untuk mempermudah atau mempercepat development SharePoint kita, khususnya untuk workflow. Kemudian BI, nah kita kadang-kadang membutuhkan untuk memvisualisasi dashboard, yaitu mungkin berbentuk analytical report atau KPI atau dokumen-dokumen yang menggambarkan performance bisnis. Kemudian kita punya dokumen-dokumen Excel, kita mau publish, itu bisa di atas SharePoint itu dengan mudah. Kemudian fitur kolaborasi ya teman-teman, kalau biasa pakai Dropbox box, nah kita punya OneDrive for Business di SharePoint ini. Dan juga built-in fiturnya ya, kita punya dokumen library di mana kita bisa ngupload dokumen ke atas itu, kita bisa share ke teman-teman yang lain, bisa set permission di tiap dokumennya, dan kita bisa manfaatkan untuk kita integrasi dengan aplikasi bisnis yang kita taruh di atas SharePoint. Ya mungkin itu teori lah ya. Nah, SharePoint ini sebenarnya udah berevolusi dari tahun 2001 sampai 2015. 2015 ini sebenarnya 2016 ya keluarnya. Jadi sebenarnya karena evolusi yang begitu lama, seharusnya produk ini sudah cukup mature untuk kita implementasikan di area enterprise development ya, sebagai platform untuk ngembangin berbagai solusi. Nah, sekarang kita fokus untuk melihat SharePoint Server 2016 beta 2. Nah, ini belum full version, tapi udah kebayang apa sih yang baru dari SharePoint ini. Nah, lo mungkin nanya-nanya, gue siapa sih nih? Nah, mungkin gue perlu kenalin diri gue. Gue ini sebenarnya pengangguran yang ingin berbagi. Kenapa pengangguran ya? Projectnya mungkin lagi agak kering ya. Cuman kita berdoa aja biar banyak project nanti. Oke. Kemudian sebenarnya teman-teman pakai Google aja udah dapet ya apa fitur-fitur SharePoint yang baru di 2016. Cuman di sini gue akan fokus untuk prakteknya, apa sih, kayak gimana bentuknya gitu dari fitur-fitur yang baru. Nah, ini gue ambil source dari TechNet ya, tentang fitur-fitur baru dan yang dikembangin di SharePoint Server 2016 ini. Mereka itu akan fokus di hybrid ya, maksudnya SharePoint selama ini dikembangin untuk berjalan di on-premise, maksudnya di server kita sendiri. Tapi begitu muncul ada Office 365, ada SharePoint online di dalamnya. Nah, Microsoft ini cerdas, dia bagaimana membuat integrasi antara SharePoint yang ada di server kita dengan SharePoint yang online. Nah, bentuk integrasinya apa ya nanti kita lihat sendiri ya. Cuman mungkin di sini gua nggak akan demoin SharePoint online atau integrasinya, tapi gua akan secara teoriticalnya akan gua jelasin. Nah, fitur-fitur barunya pertama access service. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri. Kebetulan gue nggak terlalu menggunakan fitur ini ya, jadi mungkin gue pas. Nah, kemudian compliant features ini biasanya kita gunakan
buat bikin rule atau kita bikin policy di dalam SharePoint kita, biasanya di record center ya, atau kita aktifasi fitur record center di site kita, di mana kita bisa bikin aturan main kalau dokumen-dokumen kita tuh punya masa retention gitu. Mungkin setelah 6 bulan dokumen kita masuk ke recycle bin atau dihapus atau dipindahkan ke repositori yang lain, ke list yang lain, ke site yang lain. Nah, dulu compliance feature ini hanya berjalan di on-premise, tapi setelah adanya integrasi dengan mungkin SharePoint Online, which is melibatkan yang namanya OneDrive for Business. Nah, kita kan kalau subscribe di Office 365 punya ya OneDrive for Business. Nah, itu nanti policy ini bisa kita terapin di OneDrive juga. Jadi begitu dokumen yang kita upload ke OneDrive for Business itu udah melampaui masa retensinya, bisa kita hapus atau kita pindahkan atau sebagainya. Nah, mungkin di sini gue nggak demoin karena gue tidak terkoneksi dengan SharePoint Online. Kemudian ada peningkatan fitur compile time untuk beberapa web part, yaitu content query, summary link, dan table of content. Ya mungkin lebih cepat ya, gue pas aja ini, gue jarang pakai fitur ini. Nah, document library accessibility. Jadi Doclip nih punya fitur-fitur baru. Dia, kita lihat aja langsung, gue punya demo SharePoint di sini. Nah, ini tampilan SharePoint yang baru. Kalau teman-teman lihat sini nambah apa ya, top bar kali ya. Di sini ada app launcher untuk shortcut ke beberapa aplikasi yang ada di SharePoint on-premise kita. Nah, kita coba melihat apa yang baru dari dokumen library SharePoint 2016. Teman-teman kalau agak lambat, ini service search-nya di stop aja. Itu emang bikin berat, yang makan memori sama processing yang cukup intensif. Oke, di sini gue buka share dokumen. Nah, kalau lihat di sini tampilannya udah berubah ya. Nah, dia udah bisa support drag and drop. Ini sebenarnya dari 2013 udah. Nah, yang menarik, kita bisa pakai shortcut. Ini gue klik Alt U, nah bisa upload. Kemudian Alt Y, nah bisa nge-sync dan sebagainya. Jadi ya banyak beberapa shortcut ya, mungkin memudahkan buat teman-teman yang intensif menggunakan Doclip ya. Nah, kemudian ya yang lain-lain kebanyakan visualisasi ya, mungkin progresnya ketika upload, kemudian announcement kalau kita nge-browsing folder atau list dan sebagainya. Nah, ya oke, di sini gue coba ngetes aja ngupload lewat fitur drag and drop. Gue punya salah satu contoh dokumen, ini ada. Nah, ini enaknya gitu, tinggal tarik, cas, masuk. Oh, nah itu kan ada progresnya, asik kan. Kayak Dropbox. Norak ya. Nah, kemudian mungkin untuk beberapa jenis Doclip yang berbeda, contohnya mungkin site asset. Jadi sini gua ada bawaannya site asset. Katanya sih ya gitu, kalau kita upload image, video, dia otomatis akan generate thumbnail ya. Ini ada beberapa contoh gambar. Oh iya, nah, dia langsung nge-generate thumbnail ya, mungkin belum selesai ya. Nah tuh, kita lihat coba view-nya mungkin. Mungkin kita pakai jenis Doclip yang lebih sesuai. Contohnya kalau image ya untuk image. Nah, ini mungkin maksudnya ya. Jadi dia otomatis nge-create thumbnail buat kita.
Dan mungkin thumbnailnya bisa kita pakai nanti untuk bikin aplikasi. Mungkin kan kalau kita show full size gitu akan besar, akan berat, akan bandwidth. Tapi kalau kita udah generate thumbnail ya, kita pakai aja thumbnail yang ukurannya sudah diperkecil gitu. Nah, oke, lanjut ke durable links. Nah, ini menarik karena teman-teman kadang-kadang kita ngupload dokumen di satu library, habis itu linknya kita pakai di page atau di dalam list kita, nggak sengaja ada yang nge-rename atau memindahkan dokumen tersebut, jadinya nggak bisa diakses lagi, diklik error. Tapi yang menarik di SharePoint 2016 ini ada istilahnya durable links, dimana walaupun itu dokumen kita rename, dokumen kita pindahin, linknya nggak putus, tetap ngikutin gitu. Keren kan ya, kita demoin yuk. Nah, contohnya ini deh. Di sini kita punya gambar ya, red velvet. Kan kita dapat linknya nih, URL menuju gambar ini. Nah, gue coba bikin satu list, custom list aja ya. Custom list durable. Gue cuma ngetes ya, kalau dia bisa melakukan hal yang ajaib itu. Nah, ini di sini gue akan tambahin satu custom column yang tipenya hyperlink. Link itu media, contoh aja ya. Terus kita pilihnya hyperlink, kemudian oke, terus gue coba namain satu item, dimana item itu adalah gambar yang tadi gue copy paste, gambar contoh ya. Ini gue coba paste di sini. Nah, ini kalau diklik kan tengah muncul. Oke, sekarang ada orang jahil nih, tak. Wah, gue ubah-ubah namanya. Wih, gila, nggak tadi ubah-ubah. Sorry, tadi kita uploadnya di image ya. Nah, kita rename aja jahil. Kita jahil, kita rename biar nanti edit properties yang upload pusing, kok namanya ganti ya, gambarnya SP 2013, ganti namanya ya. Oke, kita save. Nih kan biasanya kalau kayak gini harusnya linknya jadi error ya, kalau kita klik jadi nggak berfungsi. Tapi kita lihat apakah bener apa cuma gosip. Kita klik, was, luar biasa ya, ini linknya masih bisa diklik dan dia berubah ke file yang baru. Wah, luar biasa ya. Coba gua penasaran isinya, jangan isinya berubah. Oh iya, luar biasa. Ini nama yang lama ya, ini nama yang baru. Cantik kali ya. Oke, kita lanjut ya. Encryption connection. Nah, ini informasi aja kalau sekarang SSL dengan TLS 1.2 sudah di support SharePoint 2016. Nah, lanjut. Fast site collection creation. Nah, biasanya teman-teman bikin site collection di SharePoint ini terkenal lambat. Bisa nyeduh kopi, bisa masak Indomie baru selesai. Nah, katanya diklaim dengan teknologi fast site collection creation ini jadi makin cepat. Nah, gue sih udah googling. Nah, gimana sih caranya? Nah, sebenarnya lo googling juga dapat. Cuman gue pengen demoin. Nah, proses pertama yaitu kita butuh membuka PowerShell. Oke, sini gue udah coba buka. Ya. Nah, kemudian di site kita coba retrieve content database yang kita pakai. Nah, Red Velvet nih contoh site yang gue bikin di localhost ya. Nah, kalau lihat kan di sini tuh, gue punya database konten masih di Vault ya, OSS konten. Nah, kita bisa ngecek apakah sudah ada site master sebelumnya itu menggunakan template apa ya. Maksudnya site master ini jadi kita membuat repository sementara, semacam copy dari template site yang akan kita gunakan untuk create site yang baru.
Jadi nanti sebenarnya caranya itu sama SharePoint, kita ngopi gitu. Site yang udah kita taruh di site master kita copy ke site collection baru kita bikin. Ya bayangin kalau ngopi kan cepet daripada nge-create dari awal. Nah itu sebenarnya tekniknya gitu, di copy. Tapi bukan copy dangdut ya. Nah kita lihat di sini site masternya sudah dibuat untuk SPS first crash 0. Nah itu sebenarnya kode dari template SharePoint site. Coba kita search ya, pers. Nah, pers itu pers. Nah ini kalau lihat, jadi personal space. Jadi sebenarnya ini semacam my site ya. Jadi kalau teman-teman pernah pakai fitur my site di SharePoint, nah itu tiap user bisa create personal site dia. Nah kalau dulu pas kita provisioning my site itu lama karena di create dari nol, tapi dengan fitur fast site, fast site creation ini, jadi dia tinggal copy, jadi cepet. Nah, ngebayang kalau teman-teman user SharePoint ini tuh banyak, ada 100.000, wah sekaligus pada bikin personal site langsung down gitu kan, langsung diteriakin bos, wah gitu kan, stres. Nah sekarang kita pengen bikin site master yang template-nya theme site, which is STS0. Di sini gua copy paste aja ya, males gua ngetik-ngetik. Nah, oke, lagi proses. Kita istilahnya create site master baru untuk naruh copy template dari theme site. Habis itu kita bikin site collection dengan template theme site. Kita pengen compare kecepatannya, yang diklaim katanya tinggal pak gitu. Aku nggak yakin sih. Cuman kita harus punya keyakinan dalam hati ya. Nah, bikin site masternya lama ya. Jangan-jangan nih service search-nya nyala lagi tuh kan. Nah, bandel dia. Kita stop dulu. Teman-teman kalau lihat SharePoint ini ajaib kalau pakai resource. Lihat aja tuh. Hub. Memori 90%. Nah, ini udah selesai nih. Ya. Nah, STS0 udah bikin site masternya. Nah, bagaimana kita meng-create site collection baru dengan fitur fast site creation ini. Nah, di sini gua ada contoh. Nah, di sini adalah URL site yang baru. Nah, gua namain fast site 1, kemudian gua pakai template yang baru ya. Oke, gue coba copy, gue paste, cas. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Wah, 19 detik. Mantap nyongale. Tapi kita lihat dulu, bener nggak? Aduh. Nah, coba ya. Site. Cas. Wih, cantik kali nih, cepat ini ya. Udah jadi ya. Zaman dulu saya bisa ngopi dulu ini, sekarang tinggal tak gitu. Nah ini sebenarnya script ini ya teman-teman bisa jadiin file nanti ya buat admin, tinggal diklik aja. Soalnya kayaknya nggak tahu ya bisa di-create dari central admin atau enggak ya. Selama ini sih belum melihat gitu caranya. Template picknya lama ini. Kok lama? Kayaknya tahu deh gue. Harusnya nih SPSA itu harusnya ada template, pilihan template-nya harusnya ada. Tuh kan? Mana dia? Hat. Ini pas apply template-nya lama. Halah, yaudah kita pas aja kita yang ke yang lain ya. Oke, lanjut.
File name, oke, file name. Nah, jadi kalau kita ngupload dokumen ke SharePoint dokumen library, kadang-kadang ada karakter-karakter yang nggak bisa kita upload. Contohnya nih ada tanda dan, tanda apa nih, cacing tuh ya, ada guide-nya, itu bisa di blok. Coba gua upload dokumen yang ada dan-nya ya. Oh, ini selesai nih. Oke, gue punya dokumen, gue rename di sini jadi dan Sabni. Nah, asik ya namanya. Nah, gue coba upload ke site yang baru. Cas, Widih. Mana nih? Oh iya, ini nih PNG ya. Dia gambarnya emang transparan. Tapi luar biasa, sudah bisa sekarang ya. Jadi ya teman-teman mau kasih nama yang aneh-aneh udah bisa sekarang di SharePoint. Oke, lanjut. Hybrid. Nah, hybrid. Nah, ini gue jelasin aja karena gue nggak ada account di SharePoint online ya. Yang pertama, hybrid antara OneDrive for Business yang ada di Office 365 dengan OneDrive yang ada di on-premise. Jadi nantinya kalau di hybrid kita kan gunakan yang ada di SharePoint online. Jadi kalau di sini ya mungkin mas kita klik di sini, klik OneDrive. Nah itu bukan OneDrive yang ada di on-premise, tapi OneDrive yang ada di SharePoint online gitu. Jadi harus online terus, kalau nggak online ya mati kali ya. Oke. Kemudian search. Jadi hybrid search. Jadi ketika kita lakukan searching ini tidak menggunakan engine search yang ada on-premise, tapi engine search yang ada di SharePoint online. Tapi nanti dia minta akses untuk membaca indeks data indeks yang ada di SharePoint on-premise kita. Jadi ya nanti hasil searchnya diagregate kali ya. Jadi kita nggak ngerasa kalau kita punya dua SharePoint yang berbeda, satu di cloud, satu di on-premise. Itu yang menarik ya. Jadi ya gue walaupun beli dua gitu kayak orang kaya, tapi gue ngerasanya gue cuma punya satu site yang integrasi. Wih, cantik lah ya. Oke, lanjut mana ya. Oke, nah IRM gue pas dulu, gue jarang pakai fitur ini large file. Nah dulu kalau nggak salah kalau kita ngupload file ke SharePoint itu dibatasi 2 GB. Sekarang terbukti kita bisa upload file lebih besar dari itu, tapi ya concernnya buat teman-teman ya jangan upload terlalu besar, nanti akan time out atau kasihan juga yang download, bisa keburu tua ya. Dan ngabisin bandwidth, nanti wah kepake buat komunikasi SharePoint ini, yang lain kemakan bandwidth, kasihan kan ya. Di sini lebih baik banyak toleransi ya. Oke. Gimana sih cara ngebuka limitnya ya? Mungkin kalau teman-teman buka Central Admin, biasanya kita ke, nah ini kayaknya nyala lagi nih. Biasa. Sebenarnya harusnya dihapus aja ini search service-nya, cuman nanti deh. Nah kita ke manage web application, kita pilih website kita, kemudian kita general setting, pilih ini. Nah di sini ada setting untuk limit upload. Tuh 2047, ini limit lama. Gua naikin nih jadi 2 kalinya. Enggak 2 kalinya juga sih, pokoknya dikali 2 depannya. Oke, hap. Dulu tuh ada exception, nggak boleh lah seperti gitu. Sekarang 4 GB lo ngupload lo itu video 4K kali ya, 4 GB udah bisa. Canggih dah. Nah, min roll nih nanti kepake buat teman-teman yang bikin SharePoint yang mungkin scale-nya besar ya. Jadi masing-masing server yang ngejalanin SharePoint ini kita bisa kasih role masing-masing. Role-nya apa aja? Jadi ya begitu kita jalanin installernya SharePoint, nantinya ada pilihan begini. Ada pilihan front end. Nah ini kalau kita mendedikasikan server itu sebagai front end server, jadi buat melayani request web ya. Kemudian application ini untuk nge-hosting back end service ya, mulai dari search, kemudian performance point dan lain-lain, itu yang perlu intensif
background processing pakai ini. Kemudian distribute cache, nah ini buat caching biasanya yang pakai multi front end server butuh cache yang baik untuk aplikasinya, sehingga walaupun di load balance dia tetap cepat, ya kita butuh cache server ini. Kemudian search, nah kenapa dari tadi gue matiin dulu tuh service, karena makanin resource gede banget. Jadi kalau bisa kita pisahin di satu server search, khusus untuk nge-host service search ini, karena maruk deh. Untuk custom kita atur-atur sendiri ini SharePoint servernya yang ngejalanin service doang atau frontend atau hybrid ya bisa dua-duanya. Atau buat kayak gua nih yang gua buat uji coba sekarang, gua pakai single server. Ini nggak disarankan untuk production, karena ngebayang semua service front end features itu semua jalan dalam satu server. Bengek plus server yang lain kalau lu punya server sekuat servernya Google. Ngayal aja ya. Oke, itu MinRole. Nah yang menarik, begitu kita implementasi MinRole, begitu SharePoint udah digunakan agak lama, kita pengen tahu compliance server-server yang udah running ini sama real role-nya itu gimana gitu. Jangan-jangan ada yang iseng nambahin service baru atau fitur baru itu nggak comply lagi, gimana cara ngebenerinnya. Di sini kita bisa pilih manage service on server. Nah, you lihat sini ada pilihan compliant. Kalau yes, wah cocok, sip, mantap, oke. Canggih bo gitu ya. Nanti kalau ada yang nggak comply, kita bisa semacam ngereset, balikin ke default MinRole-nya dia gitu, kembalikan ke hakikinya gitu. Apa sih balikin ke hakikinya, naco aja loh. Oke, mobile experience. Nah ini gua lihat sih belum terlalu responsif ya. Ini pendapat pribadi ya, nggak usah diterima, nggak usah baper, nggak bawa perasaan. Tapi itu yang gue rasain nih, kayak begini ya, gue resize, tuh nggak ngikut kan, tuh nggak ngikut tuh. Nah kemudian gue buka site kontennya, gue kecilin. Nah ini kan belum responsif namanya. Nah, bisa jadi dia pakai teknik device chain, dia baca metadatanya, siapa nih klien yang buka, oh dari Android phone, oh dari iPhone, baru dia ngeluarin fitur, ngeluarin versi mobile-nya gitu. Seharusnya jangan gitu, dia pakai query ke size dari display-nya aja ya. Kalau mengecil ya dia atur ulang tampilannya. Nah tapi yang menarik, dia kan udah full support HTML5. Nah kebetulan gua udah download sampel template SharePoint. Nah lo kalau mau download juga ada di sini, dari top SharePoint ya. Nah, nih modus biasanya kita tahu. Nah ini free SharePoint, antum bisa download. Emang ini buat 2013, tapi ternyata masih comply dengan SharePoint 2016 dan dia udah full responsif. Nah ini kita coba apply ya. Begitu you download, nanti kan ada foldernya nih Motus. Nah lo ekstrak, isinya begini nih, just gitu. Nah ini antum upload aja semua. Antum upload, uploadnya di mana? Seperti biasa kita upload di kita balik ke setting hub. Temanku banyak yang ultah nih. Kita ke master page and page layout. Di situ antum upload semua tuh file yang tadi, ada Motus, ada CSS-nya, image-nya, upload semua situ biar naik semua, mantap ya. Nah ini udah diupload. Nah jangan lupa kita set masing-masing ke metadata, maksudnya konten type yang tepat gitu. Contoh kayak motus.master, ini kan jenisnya ASP.NET master page, itu sesuaiin gitu. Jangan sampai dia dianggapnya CSS atau dokumen lain gitu, supaya SharePoint ini akan kenalin, oh ini file master page, oh ini file page layout gitu. Cuma
Cuma ada dua kok, satu master page, satu page layout. Yang lain tinggal di approve aja. Biasanya kan ada moderasinya, ini lambat lagi nih. Nyala dia. Kan ketahuan nih, kerasa dia kalau udah hidup kembali, bikin berat. Nah, di sini ya. Jadi itu tuh gara-gara search itu. Jadi berat. Salahkan si search, jangan saya. Aku matiin lagi. Dulu. Ini karena ada SharePoint Administration Service-nya, kayak ngecek nih kalau search-nya mati, jalanin lagi gitu. Jadi kita dikerjain juga sih. Nah tuh, ini pilih content type-nya ASP.NET Master Page. Kemudian versinya 15 karena ini kompatibel ke SharePoint 2013. Terus untuk yang page layout-nya antum tinggal sama edit juga propertiesnya, ubah lagi situ ya. Jadinya pilihannya page layout, artikel page. Tuh, content type-nya page layout ya. Terus content type grupnya page layout, content type, article page. Jadi nanti begitu kita create page-page turunannya semuanya menggunakan page layout ini. Nah, terus kalau udah itu jangan lupa di publish. Ini kan ada nanti pilihan publish-nya. Kalau ini karena gue udah publish semua, pilihannya tinggal unpublish. Nah, terus kita ke site setting, kita ubah master page-nya ke Motus yang tadi kita udah upload nih, layar cas. Nah, ini biarin default-nya aja sih, kalau nggak ganggu nanti. Enakan tampilan default-nya SharePoint untuk administration-nya ya. Nah, kemudian gue udah bikin welcome page ya, ini default-nya gue akan ganti ke page baru gue. Nah, sekarang gue klik tas, yang baru keluar asik kan tuh, manis. Gue klik mantap. Nah, ini udah responsif nih, set. Wah, mantap kan? Mantap. Nah, sebenarnya ini page-nya juga udah disertakan di template-nya. Kalau teman-teman pas tadi download Motus, ini ada HTML, nah ini ada home, about, Nah, caranya tuh kita tinggal create page baru. Create page baru itu ya biasa ya, dari sini bisa site content atau langsung add page. Bisa ke site content, kemudian cari library page. Oh ya, inget ya, gue pakai template publishing site, jangan pakai template yang lain, nanti nggak bisa. Terus pilih article page, terus lu pilih ini Motus. Nah, ini lu terserah namanya welcome dua atau apa, lu bebas. Nah, selesai lu create, nanti lu tinggal copy paste tuh isi-isinya. Nah, isi-isinya yang tadi ya, yang di HTML tuh ada home, about, project, team, service, itu pakai content editor ya. Nah, ini welcome 2. Nah, ini kan udah gini, antum tinggal edit aja. Harus pakai bunyi biar keren. deso. Nih, di about section gitu kan, insert, you pilih web part, masukin pakai konten web part, itu ada di media and content. Nah, sini ya, set gitu kan, bunyi set. Kemudian antum tinggal set, klik add new content, pilih edit source. Nah, terus tadi contohnya about ya, about, you bukai pakai notepad. Aku pakai Visual Studio lah biar canggih ya. Gue copy ini isinya, gue balik ke sini, gue paste semuanya, save.
Kemudian jangan lupa nah ini ada properti ininya harus you buang, lupa namanya. I scroll. Pusing juga gue ngeliat ini ya, scroll barnya ganggu abis. Loh. Nah, Chrome type gitu pilihan, jadi nggak ada border atau title-nya. Nah itu semua pokoknya digituin deh, semua sectionnya lu masukin satu-satu sampai selesai. Ini gue contohin satu aja ya. Terus udah save, lu publish dah. Pak gitu. Aduh, mana. Tuh kan? Cantik kan? Udah masuk deh. Nah, yang lain-lain ayo masukin sendiri lah ya. Itu buat branding ya, kalau yang tertarik suka branding ya cocok lah. Oke, kita balik ke fitur apa lagi ya yang kita bisa lihat di sini. Inroll mobile experience tadi ya, karena dia udah support full HTML5, udah bisa responsif lah. New control for OneDrive for Business. Ini yang tadi ya, recycle bin di OneDrive, theme sign, nah ODF. Nah dulu kita bikin template biasanya pakai .x ya kalau nggak salah. Jadi kalau kita bikin theme site, terus kita apply content type dokumen atau inheritance dari dokumen, itu kan kita bisa set template dokumennya. Kita bisa pakai file ODF. Nah kita tes gimana sih bikin file ODF nih. Paling gampang nih ya, kalau nggak punya Office pakai Word Online aja. Ces, mantep nih. Nah, gue pengen bikin kalender. Manis nih kalender. Jadi kalender nih gue jadiin template. Nanti kita create dokumen, bentuknya bisa kalender. Hebat nggak ya? Gue pilih save as, gue pilih download as ODT. Convert. Aku bisa upload sekolah di sini. Klik here to download. Ces. Oke, gue bisa akses di sini juga kok. Nah, tadi gue punya ya documents. Gue bisa ngeset dokumen ini punya template baru dengan tipe ODT. Nah, ini gue klik all dokumen. Jangan lupa kita ke advanced setting dulu. Jadi ke library setting, advanced setting. Nah ini content type-nya bisa kita custom ya, kita pilih yes. Nah you lihat tuh template URL-nya kemari ya. Nanti kita bisa ganti. Oke. Kemudian dokumennya kita klik ke advance. Nah kita bikin template dokumen yang baru, namanya kalender. Mana tadi? Ini ya, ini gue rename deh, kalender. Wush. Oke, sip. Ceng. Nah, yuk kita coba yuk. Sekarang kita balik ke site content, dokumen. Coba kita bikin dokumen dengan tipe yang baru.
Nah, apa nih angin-anginan? Ntar ya. Jangan-jangan belum gua oke tadi ya. Apa nih? Coba gua pakai IE. Kadang-kadang gitu deh. Dia agak rasis juga nih masalah browser ya. Nggak asik. Hmm. Hmm. Nah, canggih kan. Sorry di server gua nggak ada Office, jadi kita nggak bisa langsung create dokumen dengan template ini ya. Tapi yang penting udah bisa. Oke, kita lanjut. Wah, Project server. Nah, teman-teman yang biasa pakai Microsoft Project mungkin udah tahu ya kalau SharePoint ini kita bisa host project kita secara online. Menarik. Jadi teman-teman bikin WBS di Microsoft Project, udah selesai, di-sync ke SharePoint, wah semua WBS-nya, mulai dari resource-nya, kemudian task-nya, semua di-sync ke atas. Jadi menariknya apa? Begitu udah di atas web nih SharePoint, semua orang bisa lihat, semua orang bisa ngupdate task-nya dia, semua orang bisa ngelihat mungkin ada critical task-nya, kemudian ada isu-isu apa yang harus di-solve dan sebagainya, dan progresnya secara keseluruhan udah berapa persen gitu. Nah, biasanya project server ini ada installer terpisah. Supaya kita bisa pakai, biasanya kita install dari installer yang terpisah, kemudian ada serial number yang terpisah. Tapi yang gue lihat di 2016 ini udah termasuk, begitu lu install itu udah ada project servernya. Nah, bagaimana menggunakan project server di SharePoint 2016 ini? Nah, mungkin teman-teman kaget gitu ketika nge-create gitu SharePoint-nya. Kita coba buka Central Admin. Saya di sini pakai Configuration Wizard. Saya coba aktifasi semua service-nya secara otomatis. Nah, saya yakin di Manage Service Application pastinya ada Project Service Application karena udah include kan. Nah, yang saya bingung pas saya klik, kok nggak ada pilihan untuk create PWA site gitu. Gimana caranya? Oh, ternyata caranya pakai PowerShell. Balik lagi ketik. Nah, nih teman-teman buka PowerShell, kemudian ketik ini enable project server license. Jadi key-nya dimasukin supaya fitur project servernya teractivate. Ini contoh key ya, ini bukan key yang udah dijual, ini gratisan. Kemudian kita bisa create PWA site, project web apps-nya itu dengan script PowerShell juga gitu. Kita pilih database kontennya apa, URL-nya di mana. Di sini gue bikin sebagai subsite dari local host gue. Kemudian dengan template-nya PWA ya. Setelah selesai, gue nyalain fitur PWA-nya ke site yang udah gue create itu. Nah, sekarang kita coba ya. Ini gue udah coba, jadi kita tinggal buka aja hasilnya. Manis, sekarang udah ada built-innya, Oke, gue belum pernah pakai nih, coba pakai sama-sama. Coba kita bikin project baru ya, Enterprise Project. Oke, Enterprise Project aja ya. Next. Bisa import juga dia dari file Microsoft Project gitu. Project Portal.
project portal SP 2016 asik gila. Haha. Ownernya gue dong. Gue punya ini nih, user yang namanya canggih, namanya cuma satu, belum gue daftarin, jadi belum bisa dipilih. Finish processing, biasanya lama nih. Karena lama kita goyang dulu yuk. Wih, working on it, hold on, creating the project. Sabar ya, sabar Pangkal Pinang. Lama banget nih. Gue lupa nyeduh kopi lagi, nggak ada gorengan lagi. Yaudah teman-teman, sabar, tunggu ya. Orang sabar dicintai ambar. Mantap ya. Gregetan nunggunya. Kalau sebelah gue ada Sergey Brin, mungkin gue udah dilempar pakai ini kursi. Lama banget loh. Gawat. Segini gue jalanin pakai server bom. Tapi lo harus sabar. Itu langsung keluar tasnya, timelinenya. Wih, canggih kan? Nah, kita punya Gantt sendiri di atas SharePoint. Menarik gak tuh? Menarik dong. Nah, tas, coba kita ke tas. Coba kita tambahin beberapa tas di sini ya. Oke. Mana. Hey. Mana nih ya? Rempong parah nih. Nih loh. Lah, salah masukin gue. Oke. Biasanya apa sih project awalnya? Oh, kick off meeting. Ya. Demo. Start tanggal berapa, Bu? Tanggal ini. Selesai. Jadi habis kick off kita langsung selesai. Durationnya 0, jadi milestone. Wih, modenya bisa dibikin auto schedule, Bo. Terus kita bisa konekin, harusnya bisa konekin ya, mana ya? Oke, harus manual nih. Get mana nih? Gua rasa lebih enak kalau bikin tas lo ini di Microsoft Project Professional, habis itu lo langsung sync dari Microsoft Project Professional lo ke Project Server, jadi ya mungkin editnya lebih cepat, lebih mudah gitu ya. Kalau ini gua nggak terbiasa gitu. Tapi intinya keren abis ya. Sekarang lo punya Microsoft Project, begitu lo install SharePoint 2016. Yang perlu lo beli yaitu license-nya. Oke, lanjut ya. Refresh file system support ya, mungkin lu cuma NTFS doang kali ya. SharePoint Business Intelligence. Nah, ini sebenarnya yang canggihnya kalau kita install SharePoint ini pakai SQL Server 2016 CTP 3.1. Nah, gue masih SQL Server 2011 kalau nggak salah. Jadi kita belum lihat
kehebatannya itu. Cuman yang akan gue demo ini nih, yaitu kita coba bikin site baru, cuman menggunakan template Business Intelligence Center. Penasaran kan? Siapa tahu ada yang baru. Yuk, create site collection, BI portal, BI, kemudian gua pilih di Enterprise Business Intelligence Center. Semoga ada yang baru ya. Kalau ada yang baru jangan kecewa. Yang penting udah puas bisa ngeliat SharePoint 2016. Nah, di Business Intelligence site ini memang udah dioptimize buat teman-teman yang mau create dashboard, KPI, kemudian mungkin upload Excel untuk ditampilkan sebagai dashboard juga bisa gitu ya. Daripada kita bikin tim site, habis itu kita aktifasi fitur BI-nya, biasanya nanti ya agak rempong lah. Lebih baik pakai template yang sudah dibuatkan Microsoft, tinggal habis itu kita customize. Nah, di BI site ini nanti kita bisa nge-create report tuh dengan berbagai cara. Pertama yang tadi ya pakai Excel kita create, terus kita tarik mungkin data source-nya dari SQL Server atau dari OData atau dari sheet yang ada di dalam Excel itu sendiri, kita upload, itu otomatis nanti filternya jalan, kemudian sortingnya jalan, chartnya bisa berubah, dan ada refresh data secara periodik. Menarik gak? Jadi business user modalnya cuma Excel doang, dengan Excel aja dia bisa bikin dashboard. Kalau selama ini ya kita pakai tools di luar gitu, kadang-kadang harus ngerti query, harus ngerti sedikit coding gitu. Padahal hanya untuk bikin chart, bar chart, line chart atau scatter atau yang lain-lain gitu. Nah, kalau ini Excel aja cukup gitu, beres semua lah, beres. Nah, itu yang keren. Apalagi kan sekarang Excel udah Power BI, di dalamnya ada Power Map, ada Power Query, ada Power View. Semoga ya Power View udah nggak Silverlight ya, jadi bisa di render dengan HTML pure, jadi bisa dibuka di mobile gitu. Hopefully, gue nggak tahu, gue nggak akan ngetes semua sini lengkap, mungkin di edisi yang selanjutnya. Nah, ini lama banget ya. Harusnya gue bikinnya pakai fast site creation. Aduh, ya nggak apa-apa lah, sabar. Yuk kita utak-atik yang lain dulu. Oke, sambil nunggu ini khusus developer, jadi buat teman-teman developer mungkin dapat project ya, lu tolong bikinin aplikasi data SharePoint. Nah, apakah cara pembuatan aplikasi atau web part atau workflow dan sebagainya itu sama dengan SharePoint 2013 atau 2010 atau yang sebelumnya? Gua ngetes di sini sama ya. Kita coba uji coba dengan beberapa framework yang udah disediakan Microsoft. Ada SharePoint Object Model yang running di server, atau SharePoint Client Object Model yang bisa running di client atau desktop apps atau di luar server SharePoint, atau dengan JSON ya, kita pakai JavaScript aja udah bisa query data atau update status atau follow orang gitu ya. Di sini kita pakai tools yang akan membantu kita untuk mengenerate query. Jadi SharePoint ini query-nya nggak pakai SQL atau query coding ya, tapi dia pakai query yang namanya Camel Query. Nah, kebetulan gue udah download helper tools yang namanya Camel Designer. Nah, ini ya, download aja Google-nya ya, Camel Designer. Nah, selanjutnya gue tinggal specify connection-nya gue pakai. Nah, di sini karena dia terakhir versinya masih support SharePoint 2013, pakai aja SharePoint 2013. Ini mah terserah antum pilih apa aja. Kredensialnya masukin sini, habis itu tinggal klik nanti connect. Nah, ini ya, ini site gua Red Velvet. Ini adalah ada list, ada dokumen library yang ada di dalam SharePoint site yang udah gue bikin. Ceritanya gue mau query ke doclib dokumen, gue tinggal klik, gue pilih apa aja nih field yang mau gue show, gue mau tarik untuk di display gitu kan. Nah, ini ada
gue ambil cuma name, title, ID. Nah sekarang gue mau codingnya pakai framework yang mana, server object model atau yang lain. Nah gue coba pakai server object model ya, gue copy ini, cas, stop. Ini bisa dites langsung di sini hasilnya. Tuh lihat, canggih kan, langsung keluar, tak 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 tak. Nah terus gimana kalau gue mau bikin aplikasi atau web part yang bisa balik pakai server object model?